Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir-akhir ini sahabatku banyak sekali pasien-pasien saya dan tetangga, kemudian orang tuanya teman itu tiba-tiba meninggal, tiba-tiba stroke, tiba-tiba kolesterolnya karena tinggi tersumbat di jantung dan di otak. Nah ini, jadi kolesterol total sama trigliserida sering terjadi meningkat. Ini banyak banget yang meningkat, kolesterol total sama trigliserida. Bukan kolesterol aja, trigliserida atau lemak darah. Ini membuat sumbatan-sumbatan yang di pembuluh darah yang arah ke otak. Ya, yang kedua sumbatan yang mengarah ke jantung, ke otot jantung. Nah, sahabat, kenapa bisa terjadi seperti itu? Masih muda, 30, 40, sekarang udah kena kolesterol trigliserida yang tinggi. Ya, usia 30, 40 udah ada yang stroke dan kena serangan jantung, sahabat. Nah, kenapa sebabnya? Karena satu, makanannya selalu yang pingin yang mengandung lemak-lemak, minyak goreng, kemudian goreng-gorengan terlalu banyak, santan terlalu banyak, kemudian coklat terlalu banyak, telur putih terlalu banyak, tapi tidak diimbangi dengan olahraga, tidak diimbangi dengan gerak. Kenapa? Handphone dipegang terus, gerak jarang. Gerak itu jarang sekali, olahraga jarang sekali. Yang ketiga, pakainya AC, maka AC itu membekukan darah kalau kurang gerak. Dan keempat, kurang air putih, kemudian pakainya AC terus dan gerak olahraganya jarang, ditambah makanan minumannya yang mengandung mengentalkan darah, yang mengandung trigliserida yang tinggi, duren misalkan, trigliserida yang tinggi, kemudian minyak goreng kelapa, santan, kemudian hampir semua makanan cemilan sekarang pakai santan, sahabatku. Nah, ini adalah penyebab utama daripada kolesterol trigliserida. Ditambah lagi stres dan depresi membuat pembuluh darah kita mengecil dan menyempit. Nah itu, jadi harus bagaimana? Jaga yang 4 macam ini dan perbaiki air putihnya. Harus gerak jalan, harus olahraga, jalan kaki, sahabat. Jangan megang handphone terus. Kemudian ketiga itu hindari makanan-makanan yang tadi. Kurangi makanan-makanan yang tadi, minimal kurangi dulu. Dan pikiran harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah terjadi gimana Kang Asep? Pakainya Habis Pro, sahabat. Habis Pro pakainya 3 kali 2 kapsul. 3 kali 2 kapsul. Tetapi diawali dari minggu pertama 2 kali 1 kapsul dulu. Pagi 1 kapsul, sore 1 kapsul, setengah jam sesudah makan. Kalau yang sehat sebelum atau sesudah boleh, terserah. Kalau yang sedang sakit kolesterol trigliserida itu sesudah makan 30 menit Habis Pro-nya. Ya, ini untuk 25 hari. Ditambah Bimax 2 kali 1 kapsul. Ya, untuk mengencerkan darahnya yang ini Bimax. Dan juga yang punya biasanya asam uratnya juga cepat meningkat. Lebih dari 7,0. Kalau kurang gerak, air putih kurang, AC terus, makanannya toge, kol, pete, jengkol, kacang tanah, jeroan, nah itu meningkatkan asam uratnya. Maka kolesterol dan asam urat atau mengencerkan darahnya nggak perlu pakai obat kimia lagi sekarang. Udah ada 2 macam ini, Bimax dan Habis Pro. Jadi Bimax-nya pagi 1 kapsul, malam 1 kapsul. Ini pagi 1, malam 1 kapsul. Jadi insya Allah akan lebih sehat lagi jantungnya dan terhindar dari stroke, sahabatku, insya Allah. Nah kemudian sahabat-sahabat, ini untuk 1 bulan bisa, ya. Ini untuk 25 atau 27 hari udah cukup. Jadi untuk sebulan cukup 1 botol saja. Untuk ibu, untuk suami, untuk istri, untuk bahkan untuk anak-anak pun konsumsi. Karena sekarang anak-anak jarang olahraga, main handphone terus, ya kan? Pakainya AC misalkan, kemudian air putihnya kurang, jadi jarang keringat keluar. Nah maka gunakan Bimax dan Habis Pro ini dikonsumsi seperti saya rutin, sahabat. Kenapa? Karena kalau udah terjadi penyumbatan harus dioperasi, harus puluhan juta keluar, ratusan juta keluar, harus ke ICU, naudzubillah. Maka mendingan dijaga
Kemudian yang punya di rumah konsumsi, yang belum punya mau pesan silakan, boleh di nomor yang ada di bawah ini ya. Kemudian kami kirimkan nanti sahabatku ya. Jangan sampai kita banyak sakit sekarang, rumah sakit pada penuh, puskesmas pada kepenuh oleh penyakit ini, kolesterol, trigliserid, asam urat meningkat drastis, meningkatnya banyak banget. Kenapa? 4 macam tadi. Dan harus lebih santai, jangan stres ya, jangan depresi, karena akan mempengaruhi pengecilan otot-otot dan pembuluh darah. Demikian, mudah-mudahan disehatkan senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.